wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Jadi di sini kita di bagian tanaman, saya ingin memberikan insight atau gambaran secara umum terkait kita di bagian tanaman ini itu adalah sebagai fungsi teknis yang membawahi beberapa afdeling di regional 1. Jadi di regional 1 itu kita ada 199 afdeling. Jadi di sini adik-adik mungkin yang magang di sini, saya berikan insight yang bakal nanti kalian harus tahu kita ini apa cakupan kerja yang kita bantu selama ini sebagai fungsi teknis. Jadi di bagian tanaman regional 1 ini kita ada 199 afdeling di regional 1 ditambah KSO. Di KSO itu ada 60 afdeling, jadi total 259 afdeling. Kemudian terkait pengelolaan kinerja afdeling, yang pertama afdeling ini saya memberikan gambar umum itu adalah satuan kerja terkecil dalam struktur organisasi teknis di perkebunan kelapa sawit. Dulu saya pun juga asalnya dari SK afdeling, kemudian saya sudah ada beberapa pengalaman di beberapa kebun, kemudian saya juga dituliskan kemarin. Jadi tujuannya itu untuk pengelolaan kinerja ini yaitu utamanya adalah meningkatkan efisiensi, lalu kita memperhatikan kualitas hasilnya, dan yang terakhir adalah mengurangi biaya, dan juga pastinya kita memperhatikan kesejahteraan pekerja. Yang kedua terkait produktivitas tenaga kerja, yang ketiga terkait kualitas panen dan efisiensi, yang keempat pengaruh cuaca dan iklim, yang kelima tantangan sosial dan tata kelola, dan yang keenam adalah tantangan teknologi dan digitalisasi. Jadi semuanya tantangan utama ini bagaimana kita bisa memanajemen afdeling, kita bisa melalui tantangan utama ini supaya afdeling yang kita kelola itu menjadi afdeling yang terbaik. Nah, faktor utama yang paling mempengaruhi hasil kerja afdeling itu adalah produktivitas, kualitas, dan biaya. Nah, terkait produktivitas ini itu merupakan hasil perhitungan dari target produksi per hektar dikalikan tegangan pokok per hektar dikali jumlah tandan, lalu dikali berat tandannya, itulah diperoleh nanti produksi per hektar. Nah, itu harus kita capai tujuan dari produktivitas yang sudah ditetapkan dalam RKAP. Untuk yang kualitasnya terkait untuk hasil panen, jadi ada kriteria matang panen dari buah mentah hingga panen yang harus kita kendalikan supaya buah mentah itu tidak terpanen. Pasti sudah tahu kan namanya kelapa sawit itu gimana kan? Pasti ada pendolannya, itu indikator buah sudah matang bisa dipanen ya kan. Jadi kita kerja di sini harus tahu dasar-dasar apa yang menghasilkan uang dari perusahaan kita untuk panen regional 1 ini. Dan yang pasti faktor utama juga yaitu pengendalian biaya. Jadi biaya di afdeling itu banyak, terkait biaya panen, biaya pemeliharaan, biaya pupuk, lalu biaya tenaga kerja, dan biaya pengangkutan atau transportasi. Itu semua harus kita kendalikan setiap bulan. Itu biasanya kita lihat laporan LM13. Nah, jadi penetapan target kerja yang realistis dan cukup menantang atau challenging, yaitu kita mengatur target berdasarkan potensi afdeling, itu adalah kunci keberhasilannya. Jadi targetnya harus realistis, karena kita menetapkan RKP itu kadang kita hanya melihat historis saja tapi tidak melihat potensi tanaman. Nah, jadi keduanya itu harus kita lihat, yaitu terkait kondisi lapangan dan juga monitoring mencapai targetnya harus kita tetapkan secara realistis sesuai kondisi di lapangan. Oke, manajemen tenaga kerja di afdeling ya, kalau ini sih sebetulnya kita didukung oleh bagian SDM. Jadi kita ini sebagai fungsi teknis apa yang dibutuhkan tenaga kerja, tapi tetap rekrutannya dari bagian SDM. Yang jelas untuk rekrutmen dan kaderisasi kita kerjasama dengan bagian SDM. Pelatihan pun juga demikian. Nah, untuk reward dan punishment itu merupakan usulan dari kita sebagai SDM afdeling untuk memberikan reward kepada mandor, petani, dan pemanen yang mencapai target. Tujuannya supaya sebagai stimulan mereka lebih semangat kerja. Nah, untuk pengelolaan proses panen yang jelas harus sesuai mutu panen seperti yang sudah saya jelaskan. Tidak ada buah mentah dan tidak ada losis, tidak ada brondolan yang tidak dikutip semua. Lalu menjaga pusingan panen. Nah, Doli mungkin sudah pernah menarik data terkait pusingan panen juga ya di SAP terkait produksi. Jadi semua harus kita kutip hasilnya, baik brondolan maupun buahnya. Tidak ada buah mentah yang terpanen juga seperti itu. Nah, untuk pengendalian biaya seperti tadi yang sudah saya jelaskan melalui monitoring LM13 setiap bulannya
Jadi ada beberapa biaya yang sudah saya jelaskan tadi, biaya panen, biaya perawatan atau pemeliharaan, biaya transportasi, dan biaya tenaga kerja untuk gaji. Nah, jadi di sini semuanya bisa kita kendalikan di dalam 13, dan untuk biaya tenaga kerja bisa dari BKN SAP kita kutipnya. Aplikasi Erin, setiap karyawan pimpinan di PPM Parindra 1 itu wajib melakukan pengelolaan risiko melalui aplikasi Erin untuk memitigasi resiko, untuk menghindari risiko baik risiko cuaca, hama, dan sosial, untuk menjaga keberlanjutan operasional billing, untuk menjalankan optimal dan minim biaya supaya tidak meledak penyakit dan jadinya menurunkan resiko produksi jadinya. Dan resiko sosial ini juga pastinya kita harus membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat sekitar dan menjadi konflik, karena kita billing dan pengelola billing itu perbatasannya langsung dengan kampung, supaya tidak ada pencurian, tidak ada konflik sehingga kita tidak bisa operasional ya kan untuk mengelola billing. Nah, teknologi yang saat ini juga membantu meningkatkan kerja billing ini saya berikan contohnya aja, yaitu yang jelas aplikasi mobile untuk bisa dari HP, itu penginputannya dan pencatatannya yaitu dari aplikasi digital farming, lalu pencatatan data panen, kehadiran dana presiden secara digital. Ini sudah tahu ya, setiap kebun kita diberikan satu drone dan nanti hasil datanya, data mappingnya itu nanti dibantu dikelola oleh kita bagian teknis tanaman. Lalu yang ketiga terkait dashboard kinerja, ini banyak, salah satunya yaitu terkait di website MyPamko yang kita sebut PBC, dashboard PBC, itu semua bisa terpantau dari produksi, biaya, tenaga kerja, pasar, semua ada di dashboard ini. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan sebagai insight adik-adik supaya bisa mengetahui apa yang kita kerjakan di bagian tanaman nomor 1 dan apa yang dikerjakan oleh Askana Billing sebagai kita fungsi teknis untuk membantu proses pengelolaannya. Oke, mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut ya di luar forum ini. Terima kasih, saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.